Daftar 11 pemain terburuk Real Madrid. Satu diantaranya mencetak gol bunuh diri dan kena kartu merah pada debutnya bagi Real Madrid. Halo, salam jumpa kembali dengan saya di channel gilabola.com, channel bola paling menghibur. Kita bahas 11 pemain paling buruk dalam sejarah Real Madrid. Saking buruknya, klub ingin menghapus nama-nama mereka. Coba lihat benar atau tidak pilihan kami. Tolong perbaiki jika salah. Real Madrid adalah sebuah klub terkemuka bukan saja di Liga Spanyol tapi juga pada level Eropa. Mereka meraih 33 gelar juara La Liga selain 13 trofi kuping besar Champions League. Saking hebatnya, Los Blancos diberi gelar kehormatan sebagai klub terbaik abad ke-20 oleh otoritas sepak bola dunia FIFA pada tahun 2000. Meski begitu, Real Madrid ternyata pernah salah pilih pemain. Bukan satu, bukan dua, tapi sering. Dan inilah nama-nama 11 pemain terburuk yang pernah salah direkrut oleh Real Madrid. Quico Casillas, pemain Spanyol itu mendarat di Real Madrid pada tahun 2015 sebagai kiper yang diplot untuk menyaingi kiper nomor 1 Keylor Navas setelah kesepakatan untuk mendatangkan David De Gea dari Manchester United gagal. Dalam 3,5 tahun masa karirnya di Bernabeu, Quico Casillas sering tampil di bawah mister gawang tapi tidak pernah benar-benar meyakinkan. Kiper berusia 33 tahun itu akhirnya terdampar di klub divisi kedua Liga Inggris, Leeds United. Danilo, Real Madrid membayar 563 miliar rupiah untuk mendapatkan fullback ini dari Porto pada tahun 2015. Tapi ia tidak pernah bisa menembus skuad utama tim jersey putih itu. Penampilan cemerlang Dani Carvajal membuat Danilo terus-menerus tersisihkan, dan pada akhirnya ia memilih pergi ke Manchester City selama 2 tahun dari kontraknya selama 6 tahun sebelum pemain 28 tahun itu pindah lagi ke Juventus pada tahun 2019. Ia menunggu selama 1 tahun penuh untuk melakukan debutnya di Real Madrid akibat terpaan cedera. Namun penampilan pertama bek tengah itu bersama Real Madrid tidak sesuai rencana. Jonathan Woodgate mencatatkan gol bunuh diri dan 1 kartu merah saat turun membela timnya melawan Athletic Bilbao yang memberi kesan buruk bagi para pendukung Real Madrid. Sebuah survei di Spanyol pada tahun 2007 menyebut nama Jonathan Woodgate sebagai rekrutan paling buruk yang pernah dilakukan Real Madrid pada abad ke-21. Woodgate kemudian pindah ke Middlesbrough, Tottenham Hotspur, Stoke City, sebelum kembali lagi ke Middlesbrough sampai tahun 2016 dan pensiun. Walter Samuel, nggak salah nih. Ya, Walter Samuel memang sangat sukses di Italia tapi gagal total di Bernabeu. Los Blancos menghabiskan 447 miliar rupiah untuk membawanya dari AS Roma, tapi tidak mampu mencatatkan namanya di Liga Spanyol. Hanya dalam waktu 1 musim saja ia sudah kembali ke Serie A, ke Inter Milan, sebelum mengakhiri karir sepak bolanya di FC Basel. Theo Hernandez. Real Madrid berjuang keras untuk mendatangkan bek kiri ini dari Atletico Madrid dan akhirnya mendapatkannya setelah membayar klausul rilisnya sebesar 429 miliar rupiah. Tapi semua susah payah itu tidak sebadan dengan hasil di atas lapangan. Theo Hernandez yang berayahkan Prancis dan beribukan Spanyol hanya tampil 13 kali bagi Real Madrid di Liga Spanyol pada musim pertamanya sebelum dipinjamkan ke Real Sociedad dan akhirnya dijual ke AC Milan pada tahun 2019. Asier Iarramendi. Gelandang Spanyol ini didatangkan dari Real Sociedad pada tahun 2013 sebagai bagian dari belanja besar-besaran Real Madrid untuk mendatangkan pemain-pemain bintang pada tahun 2013. Awalnya sebagai pemain usia 23 tahun, ia sangat menjanjikan. Tetapi ia kemudian gagal menembus skuad utama Los Blancos di bawah asuhan Carlo Ancelotti dan kemudian kembali ke Real Sociedad pada tahun 2015 dan setia di sana sampai dengan hari ini. Sebelum kita lanjutkan, klik subscribe, like, dan tendang keras-keras loncengnya. Nuri Sahin. Ada banyak kegembiraan dan harapan saat gelandang ini melakukan debutnya di Bernabeu. Ia mulai terkenal di Turki pada usia 17 tahun dan datang ke Real Madrid tahun 2011 atau usianya 23 tahun. Namun rekrutmen seharga 178 miliar ini ternyata tidak dapat tampil mengesankan di bawah Jose Mourinho, dan setelah 1 periode pinjaman di Liverpool dan Dortmund, dia pindah kembali ke BVB secara permanen pada 2014 dengan hanya 4 penampilan di ajang Liga Spanyol atas namanya. Menyedihkan.
Julian Faubert. Semua orang kaget ketika Real Madrid membayar 26,8 miliar rupiah untuk mendatangkan pemain Prancis ini dengan status pinjaman dari West Ham United selama paruh kedua musim 2008-2009. Julian Faubert hanya menjadi starter 2 kali saja di ajang La Liga pada periode 6 bulan sebelum Los Blancos tidak mengambil opsi untuk membelinya pada akhir musim dan ia kembali ke Upton Park. Xavier Saviola ini adalah sebuah transfer gratis, namun kepindahan Xavier Saviola dari Barcelona ke Real Madrid tidak memenuhi harapan besar yang menyertainya. Selama 2 musim di Bernabeu, ia banyak sekali turun dari bangku cadangan sebelum ia pergi dan pindah ke Benfica pada tahun 2009. Royston Drenthe. Real Madrid menang dalam perebutan pemain sayap yang dinanti-nantikan semua orang ini dari Feyenoord, membayar klub Belanda itu 250 miliar pada musim panas 2007. Namun karir Drenthe tidak pernah benar-benar sempurna di Spanyol. Perilakunya di luar lapangan merusak penampilannya di atas lapangan hijau. Setelah sempat dipinjamkan ke Hercules dan Everton, ia bergabung dengan Alanya Vladikavkaz usai kontraknya berakhir pada 2012. Sekarang berusia 32 tahun, ia bermain bagi Kozakken Boys di divisi ketiga sepak bola Belanda. Juga sebuah karir sepak bola yang menyedihkan. Antonio Cassano. Antonio Cassano adalah pemain lain dengan masalah di luar lapangan. Ia selalu marah-marah setiap kali tidak masuk skuad utama, dan Antonio Cassano hanya bertahan 1 musim di Bernabeu sebelum dipinjamkan ke Sampdoria. Perselisihan dengan pelatih Real Madrid saat itu, Fabio Capello, adalah salah satu dari sejumlah perselisihan dengan klub. Ia bertahan selama 2 musim tapi hanya 19 penampilan bagi Real Madrid sebelum pindah ke Sampdoria, Milan, Inter, Parma, Sampdoria lagi, dan akhirnya Verona sampai dengan hari ini. Begitulah pilihan kami untuk 11 pemain terburuk dalam sejarah Real Madrid. Apakah pilihan kami benar? Apakah ada yang terlewat? Ada yang ingin kamu tambahkan? Silahkan tambah di kolom komentar. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan tendang loncengnya.